Adegan ini terlalu mengerikan dan mati rasa di kulit kepala. Setan yang kuat diledakkan secara langsung, yang terlalu mengejutkan. Demon Lord meraung, tubuhnya hancur, dan bagian yang ditusuk oleh telapak tangan sosok kabur itu, mengeluarkan darah hitam yang unik dari Demon Race, dan darah memercik ke langit berbintang. Qin Chen, yang melarikan diri secara diam-diam, kini tertegun. Dia tidak bisa percaya. Kekuatan sosok samar ini sangat menakutkan. Terutama kekuatan totem tubuhnya begitu mengerikan sehingga Qin Chen terkejut, dan kekuatan seni Kaisar Dewa Bintang 9 masih bisa digunakan seperti ini. Saat ini Demon Race Demon Lord mundur dengan kasar, dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan dominasi seperti pada awalnya. Tapi itu tidak berguna, sosok kabur itu langsung naik. Kecepatannya terlalu cepat, untuk mencubit kepala iblis. "Kamu ingin mati," teriak Raja Iblis meraung, sangat marah, dan menggelegar. Nafas yang mengerikan tiba-tiba naik di tubuhnya. Ini adalah kekuatan kegelapan yang dimiliki oleh iblis. Melihat kekuatan hitam ini dari jauh, semua orang di surga sangat marah, dan semua orang mengangkat kepala dengan ngeri. Begitu kekuatan ini muncul, langit dan bumi juga sangat marah, dan langit meraung untuk saling tolak. Saat itu, iblis mengkhianati langit dan melancarkan perang karena mereka disihir oleh kekuatan kegelapan, yang secara langsung menyebabkan langit hancur. Semua orang di surga sangat membenci kekuatan ini. Setelah melihat kekuatan kegelapan, sosok kabur bereaksi untuk pertama kalinya. Seluruh tubuhnya dikelilingi totem tak terbatas dan tiba-tiba ditekan, dan materi hitam bertabrakan dengan kekuatan kegelapan. Orang-orang mendengar raungan yang mengerikan, bahkan jika Raja Iblis menggunakan kekuatan kegelapan, dia bukanlah lawan dari sosok samar, dan dia tertiup oleh pukulan lawan, dan darahnya menyembur lagi dengan liar. The Venerable Demon Race akhirnya benar-benar ketakutan, dia mundur dengan panik, dan ingin melarikan diri dari sini. Tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Materi hitam tak terbatas yang mekar di sekujur sosok kabur menyelimutinya dan menjebak tindakannya, yang akhirnya ditembus oleh rantai hitam, dan kemudian diseret ke Laut Suhai. Orang-orang melihat bahwa meskipun sosok kabur itu memegang rantai, tetapi tubuhnya juga tampaknya diikat, seolah-olah terjebak di Lautan Suhai, tidak bisa pergi terlalu jauh. Semuanya terlalu cepat. Pertempuran berakhir sebelum semua orang bereaksi. Berita di sini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan semua bagian surga mendidih dan berisik. Saat ini di alam surga timur, di kekosongan yang tersembunyi, sosok agung dikelilingi oleh aura yang menakutkan. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti tahu bahwa orang ini adalah musuh bebuyutannya di alam surga timur, yakni Master Istana Yaomi Mansion. Tetapi pada saat ini, tatapan Palace Master Yaomi terlihat ngeri, dan dia melihat penampakan di depannya, dan hatinya terkejut. Leluhur mayat iblis, benar-benar mati. Dikabarkan bahwa dia telah mengambil perintah dari kekuatan tertinggi ras iblis untuk datang ke Laut Void Tide untuk berbisnis. Saya tidak menyangka dia akan mengejar dan membunuh Tian Jiao manusia. Siapa yang mengira dia benar-benar mati di sini? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada penguasa iblis? Fikir Palace Master Yaomi memiliki mata yang dingin, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan dingin. Jatuhnya yang mulia ras iblis pasti akan memengaruhi posisinya di ras iblis. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah pemandangan di Laut Void. Adegan perkasa memberinya kejutan yang kuat. Klan iblis yang kuat telah jatuh seperti ini. Jadi bagaimana dengan status yang mulia setengah langkah saya? Matanya suram dan dingin, dan dia merasakan luasnya langit dan alam semesta yang perkasa. Namun, semangat juang yang lebih tajam melonjak darinya. Hampir tidak mungkin bagi umat manusia untuk mengetahui bahwa itu adalah lubang yang saya buka. Kata Tuan Istana Yaomi mendengus dingin dan menyipitkan mata. Dalam kegelapan di Laut Suhai, Qin Chen melarikan diri semakin jauh. Tiba-tiba, jika dia merasakan sesuatu, dia berhenti dan melihat ke arah Suhai karena dia merasakan tatapan seolah melihat dirinya sendiri.
Itu adalah sosok kabur di lautan Suhai. Pada saat ini, dia menatap Qin Chen, membuat jantung Qin Chen berdenyut, membuatnya sangat gelisah. Kabut di tubuhnya sedikit menghilang, dan Qin Chen melihat kekuatan totem yang menakutkan dengan lebih jelas. Seolah-olah beresonansi dengan seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya. Tubuh Qin Chen diukir ulang dengan kekuatan warisan, membuat tubuh Qin Chen yang terluka parah menjadi lebih cerah. Saat ini sosok samar itu berhenti, menatap manusia di depannya. Tubuh Demon Race Demon Venerable masih digendong oleh sosok samar, tetapi pada saat ini, pihak lain sangat damai dan tidak bertindak terhadap Tian Jiao manusia. Ini membuat banyak orang memiliki kulit kepala mati rasa. Awalnya, mereka mengira kemunculan sosok Laut Suhai ini hanya sebuah kecelakaan, namun kini mereka menduga bahwa ini mungkin bukan kebetulan, melainkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak sabar untuk pergi, tetapi seni Kaisar Dewa Bintang 9 pada pria kuat ini membuatnya merasa akrab, jadi dia ragu-ragu. Qin Chen berkata, "Senior, saya tidak bermaksud untuk mengganggu, tetapi saya memiliki keraguan di hati saya, dan saya ingin meminta nasihat dari Anda." Dia tidak berani lancang, karena dia bisa melihat sosok kabur itu memiliki mata kosong, sangat kesepian dan sunyi. Namun, sosok samar mengabaikannya, hanya melirik Qin Chen, pupil matanya tampak bergerak sedikit. Kali ini, Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada rantai di pergelangan kaki lawan. Di bawah kabut, dan di atas rantai dewa ini, rune urutan berkedip, yang sungguh menakutkan. Setiap langkahnya menekan langit biru abadi. Qin Chen saat ini bahkan tidak dapat memahami satu rune pun. Di luar, raungan keras tiba-tiba terdengar, dan dalam kehampaan yang tak ada habisnya, sebuah Chan Gong berwarna-warni muncul. Segera setelah Chang Hong yang berwarna-warni, sosok yang menjulang tinggi muncul, seperti dewa melangkah keluar. Ini adalah seorang lelaki tua yang mulia Ye Guang dari Tianzhuo. Sosok lainnya juga keluar dari lubang hitam. Itu adalah Yang Mulia Zun dari Istana Dewa Bintang. "Nyi Xing, apakah kamu juga di sini?" Yang Mulia Ye Guang berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat Yang Mulia Mei Xing. "Ye Guang, kamu datang sangat cepat. Aku merasa lebih lega ketika kamu ada di sana. Ngomong-ngomong, bukankah Demon Race Demon Venerable muncul di sini? Mengapa saya tidak melihat jejaknya? Ada seorang pemuda dari umat manusia baru saja pergi dari sini belum lama ini." Mata keduanya menembakkan pelangi ilahi, dan saat berikutnya, tubuh mereka bergetar dan menghilang ke dalam kehampaan, dan mereka dengan cepat mengikuti Qin Chen ke arah di mana dia pergi. Setelah Qin Chen meninggalkan Laut Void, dia terus menggunakan aturan ruang dan waktu, dan dengan cepat mengatur susunan transmisi, menggunakan ruang untuk mengirimkan susunan besar, dan dengan cepat meninggalkan kehampaan. Tepat ketika Qin Chen gugup, tiba-tiba, serangkaian meteor terbang di kejauhan. Ini adalah meteorit terbang yang sangat umum di Laut Void Tide. "Aku menemukan cara," kata Qin Chen dengan tatapan cerah, dan dia terbang melintasi kelompok meteorit dan mendarat di atas meteorit, lalu langsung pergi ke piringan giok alam semesta. Biarkan piringan giok alam semesta jatuh di atas meteorit, biarkan meteorit membawanya. Dia menyapu ke kedalaman lautan pasang surut yang tak berujung. Meteor dengan cepat pergi, dan kehampaan dengan cepat kembali menjadi tenang. Tapi setelah Qin Chen pergi dari sini sebentar, dua sosok tiba-tiba muncul langsung di kehampaan ini. Itu adalah Yang Mulia Ye Guang dari Tianzhuo dan Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang. "Aneh, nafas orang ini tiba-tiba menghilang setelah kita tiba di sini," kata Ye Guang. Setelah mereka berdua mencari-cari, ada pandangan keraguan di mata mereka. Yang Mulia Penghancur Bintang dan Yang Mulia Ye Guang melihat sekeliling dengan hati-hati. Menurut informasi yang mereka terima sebelumnya, ras manusia muda yang dikejar oleh leluhur mayat iblis tidak diketahui asal-usulnya, tetapi dia tampaknya memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya,
jadi tentu saja dia tidak sabar untuk memikirkannya. Untuk menemukan orang ini, tanyakan identitas aslinya. Sayang sekali mereka berdua mencari untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan sosok Qin Chen. Qin Chen tampaknya telah menghilang begitu saja. Meskipun Qin Chen telah mengubah krisis menjadi kedamaian, dan leluhur mayat iblis telah jatuh ke laut kosong, tetapi seluruh alam surga tidak tenang karena ini, tetapi jatuh ke dalam kepanikan. Ras iblis yang mulia muncul di Laut Void Tide. Keseriusan masalah ini membuat banyak kekuatan di langit waspada. Tiba-tiba, seluruh alam surga gempar, dan banyak kekuatan teratas di alam surga mulai dengan cepat menyelidiki situasi di alam surga utama. Beberapa kota perbatasan di alam surga juga ditutup, dan seluruh alam surga sedang menunggu dalam siaga pertempuran penuh. Selain itu, banyak pasukan teratas di surga juga mengirim master untuk mencari jejak Qin Chen di laut kosong dan pasang surut ini, dan untuk menyelidiki asal-usul Qin Chen. Untuk sementara, seluruh surga berada dalam situasi genting. Tapi Qin Chen, pemrakarsa masalah ini, masih berada di dalam meteorit, memasuki lempeng giok alam semesta untuk menyembuhkan dan memperbaiki rantainya. Qin Chen, kamu terlalu berlebihan. Saat Qin Chen memasuki piring batu giok keberuntungan semesta, dia melihat sepasang mata marah dengan air mata, dan itu adalah Yu Qiansu, menatap Qin Chen dengan sangat marah. Ketika Qin Chen dikejar oleh Demon Venerable of the Demon Race, dia berpikir bahwa Qin Chen akan mati. Betapa dia ingin bertarung dengan Qin Chen dan hidup dan mati bersama, tetapi Qin Chen ingin mengasingkannya secara langsung. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Qiansu, dengarkan penjelasanku, kata Qin Chen dengan senyum masam. Aku tidak mau mendengar, jawab Yu Qiansu marah di dalam hatinya. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba terbatuk, sedikit darah keluar dari sudut mulutnya, dan tubuhnya bergetar. Ekspresi marah di wajah Yu Qiansu langsung menghilang, dan dia buru-buru mendatangi Qin Chen, mengangkatnya, dan berkata dengan cemas, Sao Chen, ada apa denganmu? Cedera saya belum sembuh, jawab Qin Chen berkata dengan getir, wajahnya pucat. Apa yang harus saya lakukan? Yu Qiansu tiba-tiba menjadi cemas, dan air 9 tiang bertahan, membungkus Qin Chen dan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Tidak apa-apa, kamu membantuku ke bagian bawah pohon Dewa Surgawi ini. Aku akan memperbaiki rantai, dan kamu akan mengontrol cakram giok alam semesta untukku. Kata Qin Chen sedikit menyakitkan. Dengan dukungan Yu Qiansu, dia datang ke bawah pohon surgawi Dao Ilahi, dan buru-buru duduk bersila, dengan kekuatan menakutkan Dao Surgawi menghantui tubuhnya, dan seni Kaisar Ilahi bintang 9 di tubuhnya mulai berputar. Bangun dan beresonansi dengan tubuhnya. Yu Qiansu menatap Qin Chen dengan cemas, tangannya terkepal erat, ekspresinya penuh kekhawatiran. Nyonya, Anda tahu bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tetap di sini. Biarkan Tuan Muda diam, sekarang Tuan Muda paling membutuhkan pengertian Anda, dan di dunia kecil ini, Tuan Muda yakin bahwa Anda dapat mengendalikannya. Anda mungkin juga mengendalikannya untuk Tuan Muda. Itu bisa dianggap mengurangi banyak beban Tuan Muda. Kata Raja Pedang Mu Zifeng bergegas maju. Oke, kalau begitu kamu melihat Tuan Muda di sini. Yu Qiansu melihat kembali pengaturan yang diberikan Qin Chen langkah demi langkah, dan akhirnya pergi untuk mengontrol arah piring giok keberuntungan semesta. Melihat Yu Qiansu pergi, Qin Chen membuka matanya, lalu dia menghela nafas panjang lega, dan mengacungkan jempolnya kepada Raja Pedang Mu Zifeng. Cedera asli Qin Chen memang sangat serius, dan tubuhnya bisa saja hancur. Tetapi ketika dia mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, totem sosok Suhai dan seluruh tubuhnya secara bertahap muncul di benaknya, beroperasi sesuai dengan napas dan teknik lawan, dan tubuhnya memperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Meski saat ini dia masih terluka parah, nyawanya bukan lagi masalah serius. Saat ini Qin Chen terus merasakan dan mengingat kekuatan totem. 1 tahun.
2 tahun, 3 tahun. Dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, tahun-tahun telah berlalu, dan tahun-tahun tidak diketahui. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam rantai perbaikan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Dia sepertinya telah menemukan pengalaman baru, terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Kekuatan Dao Surgawi yang dibentuk oleh pohon ilahi Dao Surgawi juga memelihara tubuhnya siang dan malam. Puluhan tahun telah berlalu. Pada hari ini, Qin Chen tiba-tiba meledakkan aura yang mengerikan, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba memasuki alam master suci tingkat menengah. Pada saat yang sama, bayangan totem samar muncul di tubuh. Totem ini sangat kabur, tetapi mekar dengan cahaya yang mengerikan, tergantung di piringan giok keberuntungan alam semesta, mengguncang seluruh piringan giok. Melihat itu, Yu Qianzu dan Dao Wang Mu Zifeng sama-sama terkejut, dan mereka muncul di sini satu demi satu, menatap Qin Chen dengan kaget. Mereka menyadari bahwa di tubuh Qin Chen ternyata ada totem kaisar ilahi yang terkondensasi dari sosok kabur yang dia lihat di Laut Suhai. Ini terlalu menakutkan. Raja Pedang Mu Zifeng segera mundur, terengah-engah, dan jiwanya sangat tertindas. Yu Qianzu juga mendesak air 9 ekstrim untuk menahan nafas ini. Pohon iblis dari 10.000 dunia dan pohon dewa surga juga berbenturan, berguncang tanpa henti. Apakah ini kekuatan totem? Gumam Qin Chen membuka matanya dan merasakan kekuatan tubuhnya dengan tak percaya. Kekuatan ini sangat aneh, sangat berbeda dengan kekuatan hukum surga, seperti hal yang benar-benar baru, agak mirip dengan kekuatan kegelapan di langit. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan yang dipancarkan dari luar surga, sehingga ditolak oleh kekuatan surga, dan kekuatan totem ini sepertinya merupakan kekuatan yang sangat berbeda dengan surga, itu berada di atas hukum surga. Tidak heran jika sosok samar sebelumnya dapat dengan mudah menghancurkan Demon Race Demon Venerable, karena ini adalah kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan kegelapan, dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihatnya. Sejauh ini, selain kekuatan gunturnya sendiri yang tidak takut pada kekuatan kegelapan, kekuatan totem ini adalah kekuatan kedua yang tidak takut pada kekuatan kegelapan. Tiba-tiba, tubuh Qin Chen bergetar, kekuatan totem bergetar hebat, dan hancur sekaligus, dan kemudian Qin Chen memuntahkan seteguk darah, dan cahaya totem yang menghantuinya langsung menghilang. Yu Qianzu dan Dao Wang Mu Zifeng terbang dengan cemas. "Saya baik-baik saja," kata Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya bersemangat. Kekuatan totem ini begitu kuat sehingga kekuatannya saat ini hanya dapat dipertahankan untuk sementara. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi selanjutnya dan pemahamannya tentang seni Kaisar Dewa Bintang 9, dia akan mempertahankan waktu totem di masa depan. Pada saat itu, dia akan memiliki trik pembunuh lain. Di mana kita? Qin Chen berdiri dan bertanya, memperbaiki rantai sepanjang tahun, dia bahkan lupa di mana dia berada. Slot King Mu Zifeng mengeluarkan peta bintang, melihatnya, dan berkata, "Tuan, kita sudah berada di dekat tepian selatan Laut Void Tide. Kita memiliki 1 atau 2 bulan untuk pergi ke alam surga selatan." Di zaman kuno, sekte keluarga Ji dan paviliun pedang Tongtian terletak di alam surga selatan. Ada begitu banyak master yang lahir di sini, tentu saja, ada alasannya. Harta karun seperti ramuan di Laut Pasang Surut bagian selatan seharusnya lebih melimpah. "Tuanmu, kamu seharusnya sudah familiar dengan daerah itu kan?" Qin Chen berkata dengan ringan. Jejak rasa malu muncul di wajah Mu Zifeng. "Tuan, sebenarnya, Lautan Pasang Surut ini, saya hanya pernah ke sini sekali. Sekte Pedang Surgawiku adalah sekte pedalaman alam surga selatan, tapi aku tahu itu tidak jauh di depan. Anda dapat beristirahat dan mundur." "Oke," kata Qin Chen menyentuh hidungnya. Kelompok itu terus terbang dengan harta suci kapal terbang, sementara pada saat yang sama, Yu Qianzu juga memberitahu Qin Chen beberapa hal yang telah terjadi di surga dalam 2 tahun terakhir. Qin Chen dikejar dan dibunuh oleh Demon Venerable Demon Race. Meskipun Demon Venerable Demon Race jatuh ke Laut Void,
banyak kekuatan teratas di surga masih sangat marah dan memblokir kota-kota dan kekuatan yang memasuki Laut Void Tide dari semua bagian surga. Mereka terus melakukan penyelidikan dan kontrol yang ketat, untuk mengetahui beberapa petunjuk tentang Demon Venerable Demon Race. Sangat disayangkan bahwa kekuatan teratas di surga diblokir selama setahun penuh, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka masih gagal untuk mengetahui bagaimana iblis yang mulia Zun dapat memasuki lautan Void Tide, dan bahkan kekuatan tertinggi di surga mengambil semua informasi yang mereka ketahui. Kekuatan besar juga telah memeriksa lagi, tetapi tetap tidak ada hasil. Qin Chen sedikit mengernyit, apakah ada gerakan di Eastern Heaven Realm Yaomi Mansion? Yaomi Mansion tidak bergerak, sungguh aneh. Jangan bilang, Demon Race Demon Venerable ada hubungannya dengan Palace Master Yaomi. Kata Qin Chen tiba-tiba. Sao Chen, mengapa kamu mengatakan itu? Kata Yu Qiansu terkejut. Bukan tidak mungkin. Yang kita tahu adalah bahwa Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis, dan Yaomi Mansion adalah salah satu kekuatan teratas di alam surga timur. Selain lokasi di mana Demon Race Demon Venerable muncul, itu lebih dekat ke alam surga timur, ini mungkin terjadi. Qin Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan saat memikirkan hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa memenangkan Yaomi Mansion dengan penuh percaya diri. Yaomi Mansion jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Lord Yaomi berkolusi dengan iblis, tetapi bisa bertahan di alam surga timur. Di belakangnya, harus ada kekuatan teratas untuk mendukung, setidaknya, di pekerjaan surgawi dan istana Dewa Bintang. Sangat mungkin ada juga master yang merupakan respons internal iblis. Saat ini, di bawah kendali Raja Pedang Mu Zifeng, kapal terbang itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Pedang Mu Zifeng telah berkultivasi dengan cepat di cakram giok alam semesta. Tiba-tiba, di depan ada sekelompok Void Bandit, mengelilingi sebuah kapal terbang ungu besar, dan terus-menerus menyerang kapal terbang ungu besar itu. Di antara kelompok Void Bandit ini, sebenarnya ada 5 Master Guru Suci tahap akhir, serta sekelompok besar bawahan. Ketika Qin Chen melihat kapal ungu ini, dia terkejut, karena ternyata itu adalah harta karun Master Suci yang terkemuka. Kapal terbang yang dia dapatkan dari Master Muhuo hanya mendekati level mendiang Master Suci. Pada saat ini, ada juga 2 Master Suci tahap akhir di pesawat ruang angkasa ungu besar ini yang mempertahankan formasi pertahanan di pesawat ruang angkasa, dan ingin mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk pergi dari sini, tetapi pesawat ruang angkasa sebesar itu tentu saja tidak se-fleksibel ini. Void Bandit menyerang terus-menerus, dan formasi pertahanan itu jelas tidak akan bertahan lama, dan dapat dikalahkan kapan saja. Hanya dalam waktu singkat, kapal terbang yang ditumpangi Qin Chen dan yang lainnya sudah tiba di dekatnya. Pada saat ini, suara dingin datang dari bandit pencuri itu. Seorang pria yang tingginya hampir 10 kaki telah keluar dari kelompok bandit itu. Dia menatap Qin Chen dan berkata sambil mencibir. Orang-orang di pesawat luar angkasa juga melihat Qin Chen saat ini, dengan kegembiraan di mata mereka, tetapi setelah melihat bahwa hanya ada 3 orang di pihak Qin Chen, dan hanya aura Raja Pedang Mu Zifeng yang lebih kuat, mereka segera mengungkapkan kekecewaan mereka. Di haluan pesawat ruang angkasa, seorang wanita cantik dengan kain kasa putih muncul, dan buru-buru berteriak kepada ketiga Qin Chen. Beberapa teman, kami adalah kamar dagang keluarga Kingsu di alam surga selatan. Mereka ini adalah beberapa pencuri Tian Kui Laut Void Tide yang terkenal. Lebih baik beberapa teman buru-buru pergi. Tidak jauh di depan adalah Void Bazaar. Selama teman-teman melarikan diri ke Void Bazaar, kalian akan aman. Jika Anda memiliki kesempatan, tolong beritahu Kingsu saya. Kediaman keluarga di Void Bazaar, biarkan mereka datang untuk menyelamatkan kami. Ucap wanita itu tampak cemas dan berteriak pada ketiga Qin Chen. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba sulit dilihat, apakah wanita berbaju putih ini idiot? Dia berteriak begitu,
apakah pencuri akan membiarkan mereka pergi hari ini? Benar saja, ketika wanita itu berteriak seperti ini, wajah pencuri itu berubah satu demi satu. Mereka semua memandang Qin Chen dengan tidak ramah, dan sekelompok orang diam-diam mengepung mereka. Haha, mau pergi? Karena ada di sini, jangan buru-buru pergi. Saya pikir harta suci terbangmu tampaknya bagus, kata pencuri itu ke Qin Chen dan mengelilingi mereka dengan sekelompok orang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pernah mendengar tentang keluarga Kingsu ini. Itu adalah keluarga kuno yang sangat kuat di alam surga selatan. Itu memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan. Tanpa diduga, orang-orang mereka juga akan lenyap. Ucap Dao Wang Mu Zifeng langsung terkejut. Beberapa orang, saya hanya lewat dan tidak tertarik dengan perselisihan di sini. Qin Chen berkata dengan ringan, dia terlalu malas untuk berselisih dengan orang-orang ini. Hahaha, tidak tertarik. Sejak di sini, saya tidak peduli jika Anda tertarik. Hari ini, Anda bahkan tidak akan bisa hidup. Ngomong-ngomong, gadis itu memiliki penampilan yang bagus. Dia sepertinya tidak lebih buruk dari wanita keluarga Kingsu. Bolehkan saya memainkannya? Kata sekelompok master segera mengerumuni dan melancarkan serangan yang kuat di udara, menimpa Qin Chen bertiga. Aku tidak tahu apakah kamu bosan hidup, jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Kata Qin Chen dingin, dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Pencuri Void atau keluarga Kingsu tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan saja dia pergi, tetapi pihak lain begitu sombong. Kemarahan di hati Qin Chen secara alami tersulut. Qin Chen berkata pada Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu, silahkan membunuh, tapi jangan tunjukkan kekuatan penuhmu. Oke, Chen Shao, orang-orang ini sangat penuh kebencian, biarkan aku membunuh beberapa orang dulu. Cahaya dingin melintas di mata Yu Qiansu. Sosok Yu Qiansu berubah menjadi bayangan biru samar, seperti petir, dan benar-benar menyapu ke arah musuh. Saat berikutnya, cahaya biru pedang meledak. Void Bandit Parubaya melihatnya gemetar, dan berteriak, Yue Po, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Pergi dan hentikan dia. Kata lelaki Parubaya itu. Kecepatan Yu Qiansu terlalu cepat. Kedua belah pihak masuk ke kamp musuh sebelum mereka benar-benar bersentuhan. Itu benar-benar heroik. Itu menyebabkan para bandit yang sia-sia ini mengacaukan diri mereka sendiri. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat kecantikan yang begitu kokoh. Sebenarnya bergegas langsung ke kerumunan mereka, seperti serigala lapar seperti kawanan, satu orang mengepung banyak dari mereka. Tembakan yang begitu kuat menyebabkan banyak bandit Void gagal merespons. Dia membunuh lebih dari selusin orang dan kehilangan banyak, dan kekuatan Yu Qiansu juga mengejutkan para bandit ini. Yue Po adalah salah satu dari 5 guru suci yang terlambat dan salah satu pemimpin pencuri hari ini. Dia sangat tua, reyot, dan sangat pendek, tetapi matanya yang kecil dingin dan suram, itu membuat orang sangat tidak nyaman. Senjatanya adalah sepasang kait ganda matahari dan bulan. Kait ganda memancarkan udara dingin, dan dengan desir, dia berkedip, melewati bandit Void yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di depan Yu Qiansu. Nona, kamu mencari kematian, kata patua reyot itu. Kait ganda matahari dan bulan terbelah, Yue Po tertawa menyeringai, dan kekuatan hukum melonjak ke langit, berubah menjadi kait tak terlihat dan menyapu. Yu Qiansu memegang pedang tajam, dan tubuh pedang biru diselimuti oleh Yuan Suci, memancarkan aliran udara biru, dan pedang bersinar, dan bertarung dengan kait ganda matahari dan bulan Yue Po. Yue Po tidak bisa menghentikan tubuhnya, jadi dia terbang keluar. Lapisan tipis es padat menyebar di tubuhnya, dan es padat ini membawa hukum es yang mengerikan untuk menyerang tubuhnya. Itu adalah hukum es, dan kamu telah mengolah rantai tersebut hingga tingkat integrasi ke surga. Kamu jelas bukan almarhum guru suci. Seru Yue Po mengerutkan kening, dan cahaya dingin hukum di tubuhnya mekar dengan keras.
Dia dapat merasakan bahwa aura pada tubuh Yukiansu jelas hanya tingkat puncak guru suci jangka menengah, tetapi sebenarnya dapat membahayakan guru suci tahap akhir. Yuepo, kamu terlalu lembut, wanita cantik seperti itu, harus diperlakukan dengan lembut. Pertama tangkap dia, lalu nikmati. Hehe, Yuepo, biarkan aku membantu Anda. Kata bandit kurus Raja Hantu, dia hilang dan muncul kembali di belakang Yukiansu. Yukiansu memiliki perasaan yang tajam. Begitu Raja Hantu muncul, dia menyadarinya, dan pedang tajam itu menyapu kembali ke tubuh Raja Hantu. Melihat itu, Raja Pedang Musifeng berkata, "Tuan muda, Nona muda akan baik-baik saja, ayo pergi ke sana juga, bawahan akan menyelesaikannya lebih awal untukmu." Kata pedang Raja Musifeng melihat adegan ini, dan tidak khawatir. Dia dan Yukiansu bertarung berdampingan di lembah rahasia. Bahkan master dari Moon Demon Clan tidak bisa mengalahkan wanita muda itu. Beberapa bandit Void ini bukan apa-apa. Ketika Raja Pedang Musifeng berbicara, sosoknya bergegas keluar, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan pedang itu dipegang dengan kedua tangan. Cahaya pedang besar yang mencapai langit muncul dari langit, menjulang di atas langit, meledakkan energi pedang pemecah langit yang menembus usia. Puluhan musuh di sepanjang rute langsung dihancurkan oleh cahaya pedang setinggi 1000 kaki ini, benar-benar hancur. Bahkan jiwa mereka itu musnah, dan angin Raja Pedang Musifeng tidak ada bandingannya. Dalam beberapa tahun terakhir mengikuti Qin Chen dalam memperbaiki rantai di cakram giok keberuntungan, dia telah mendapat manfaat jauh melebihi orang biasa.